Kejayaan Maritim. Lintasi garis khatulistiwa. Ritual sakral. Bersama Minanti Rohanta dan Laskar Rempah Lada Putih. Lada Putih berkarakter, beradat, berbudaya. mari berlayar bersama KRI Dewa Ruci. Pelayaran Muhibah Budaya Jalur Rempah tahun 2024 Melepas tali KRI Dewa Ruci. Dengan pelepasan tali terakhir ini, kita bersama dengan batch 1 Muhibah Budaya Jalur Rempah akan berangkat menuju Belitung Timur, di mana perjalanannya selama 3 hari dan 2 malam. Pembukaan dengan vendor, jarak aman. Perjalananku kali ini berbeda. Bersama dengan 29 Laskar Rempah batch 1 yang bernama Lada Putih, saya akan berlayar mengarungi Laut Nusantara dengan sang legenda KRI Dewa Ruci dalam rangkaian kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah. Selama pelayaran, Laskar Rempah Lada Putih mendapatkan pembekalan materi seperti sejarah KRI Dewa Ruci. Dalam Muhibah Budaya Jalur Rempah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggunakan KRI Dewa Ruci dengan misi diplomasi budaya. Dewa Ruci dan juga Jalur Rempah. Sebenarnya ada misi khusus nggak sih Pak sampai akhirnya bekerja sama menggunakan KRI Dewa Ruci? Baik, ini dilihat dari jalur rempahnya adalah menyusuri daerah-daerah titik-titik perdagangan. Nah, di sini juga ditemukan kerangka-kerangka kapal, Pak. Kerangka kapal itu isinya oleh arkeolog ditemukan keramik-keramik itu merupakan bukti kuat bahwasanya dulu terjadi perdagangan atau barter dengan rempah-rempah Nusantara kita. Ini kita sebenarnya jauh atau tidak sih Pak dengan daratan ketika pelayaran ini dilakukan? Kombinasi, Mbak. Jaraknya antara daratan sekitar 50 mil dari daratan, variasi, Mbak. Variasi. Itu tergantung kondisi. Tergantung kondisi kedalaman, kemudian jalur pelayaran yang telah ditentukan oleh Kemendikbud. Setelah penjelasan Pak Roni, saya pun beralih ke Anjungan untuk melihat proses navigasi kapal. Jadi tadi sudah diajarin dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Musli. Pak Musli. Bagaimana cara melihat titik kapal kita sekarang? Di sini ada GPS ya Pak. Kita lihat lintang, bujur, lalu juga menggunakan jangka. Kita harus tetap menggunakan peta manual ini ya, untuk melihat apakah kita on track atau enggak. Karena di sini sudah ada tracknya yang garis putus-putus. Dan saat ini sekitar 8:10 di sini titik-titik ini yang tadi. Terima kasih pengetahuannya Pak. Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 ini memiliki tujuan akhir menjadikan Jalur Rempah sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO. Dalam memperkuat pengetahuan Laskar Rempah, seorang pakar maritim yang turut ikut dalam pelayaran menceritakan bagaimana sejarah Jalur Rempah menuju Belitung Timur. Prof, ini kan kita sudah berlayar dari Jakarta, sedikit lagi nyampe di Belitung Timur. Sebenarnya sejarah apa yang terdapat dalam pelayaran ini? Apakah ini sejalur atau tidak dengan Jalur Rempah? Iya, pada umumnya memang ini merupakan jalur pelayaran perdagangan yang sudah lama berlangsung, jauh sebelum
orang Eropa datang. Ada Bugis, ada Jawa, ada Minang, Melayu, Nusantara. Jadi sebenarnya tidak hanya dagang, ekonomi, juga agama loh. Pertukaran budayanya atau masuknya agama atau rempah yang dimiliki paling Ya, ini kita bisa mundur ke masa Kesultanan Banten sebetulnya. Itu produksinya lada, itu sampai ke Lampung. Tapi itu juga nanti bersamaan dengan itu persaingan tuh ada dengan Palembang. Jadi bubble ini sebetulnya wilayahnya Sumatera, Palembang begitu. Makanya berarti produksi di Sumatera itu banyaknya lada. Lada. Pantai Timur ini nanti kalau teruskan kita dari Belitung nanti akan ke Riau. Ya. Itu adalah pelayaran yang akan membawa lada. Dan itu diperebutkan kemudian oleh VOC dan EIC. Itu diperebutkan Inggris dan Belanda di sini. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. 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 Perahu tradisional begitu erat dengan nelayan untuk menunjang mata pencahariannya. Di Belitung Timur, perahu tradisional atau cutter masih tetap digunakan, dipertahankan, dan dilestarikan. Di Pantai Burung Mandi, saya dan Laskar Rempah bertemu dengan pengrajin perahu. Cutter ini masih dibuat secara manual loh, travelers. Perahu ini tadi adalah perahu cutter, itu memiliki 2 sayap di samping kanan dan juga kirinya. Untuk step-step pembuatannya itu dimulai dari penebangan kayu yang digunakan bisa dari kayu sengon yang sudah berumur 20 tahun. Nah, kemudian kayu itu dipotong menjadi balok, kemudian baru diserut dalamnya menggunakan alat yang namanya limbasa. Itu proses pembuatannya berapa lama ya tadi ya? Sekitar 1,5 bulan. Tapi tahan untuk berapa lama nih? Tahannya bisa sampai 20 tahun tergantung pada perawatannya. Kali ini nelayan menangkap ikan kerisi yang memiliki gizi dan protein tinggi. Tangkapan nelayan tersebut langsung diolah ibu-ibu dengan cara dibakar menggunakan sabut kelapa di atas bambu. Tanpa menggunakan bumbu, tanpa dibersihkan, ikan ini pun siap disantap usai dibakar. Selanjutnya perjalanan saya dan Laskar Rempah Lada Putih menuju perkebunan lada di Desa Lintang. Jadi saat ini kita lagi perjalanan menuju perkebunan lada untuk melihat bagaimana proses penanamannya dan seperti apa sebenarnya biji lada tersebut untuk diproses. Lada merupakan komoditas yang dihasilkan oleh Belitung Timur. Kali ini saya dan Laskar Rempah pun berkesempatan ikut mencoba menanam lada bersama petani lokal. Pertama-tama, kami menuangkan pupuk organik minimal 20 kg per lubang tanah dengan ukuran sekitar 40 x 40 cm dan kedalaman 50 cm. Kemudian campur dengan tanah yang telah digemburkan. Ya, kalau di dalam Bu, di dalam itu akar ini mau ke sini, makan ke sini. Yeah. Kalau di atas kena panas 1 bulan mati. 1 bulan mati. Okay. Harus dalam lah ini. Harus dalam. Terdapat 6.000 tanaman atau rumput lada di Desa Lintang. Lada akan dipanen sekali dalam 1 tahun.
Usia tanaman yang siap panen yang berusia di atas 3 tahun. Jadi usahakan dalam penimbunan bibit ini, usahakan di sini agak tinggi. Nah, jadi tujuannya untuk mencegah air menghindari supaya tidak tergenang di tengah. Nah, gitu tujuan. Selanjutnya apa, Pak? Disungkup tuh ditutupkan. Tutup untuk menghindari panas yang berkepanjangan. Gitu. Supaya bisa tumbuh dengan baik ya, Pak. Berarti bibit itu diambil dari pohon yang sudah jadi, dipotong di bagian apanya? Di bagian Akar. 6 sampai 7 akar perakaran. Mengutip dari Historia, perjalanan tanaman lada di Belitung baru dikembangkan pada zaman Hindia Belanda dengan terapan tanam paksa. Mulanya, lada diperkenalkan oleh Demang Abang Ali Muhammad Ali di Pulau Bangka pada tahun 1860. Ia pun mendatangkan bibit lada dari Lingga, Kepulauan Riau. Hingga saat ini, Belitung masih memproduksi lada yang tersebar di berbagai tempat seperti di Desa Lintang ini. Menutup hari, kami mengunjungi sebuah pantai yang terkenal dengan bentuk batunya. Inilah geosite Batu Pulas. Posisi batu granit besar ini seperti tertidur. Sedangkan Pulas merupakan nama dari sebuah pohon. Pesona indah batu granit khas Belitung menjadi salah satu warisan geologi yang menarik perhatian kami dalam balutan senja dan deburan ombak. Pelayaran kami lanjutkan menuju Kepulauan Riau, mulai dari Dumai hingga Siak. Setelah pelepasan di Belitung Timur, akhirnya kami tim jelajah Rempah Batch 1 akan melanjutkan pelayaran dari Belitung Timur menuju Dumai selama 4 hari. Kita akan masuk dulu ke atas kapal. Seperti apa perjalanannya? Apa saja budaya yang ditemukan? Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 Batch 1 masih berlangsung dari Belitung Timur menuju Riau. Pelayaran kami lalui selama 4 hari di perairan Selat Malaka dengan titik berlabuh di Dumai. Dalam rute pelayaran Belitung Timur menuju Dumai, ternyata kami akan melalui garis Khatulistiwa. Inilah momen bersejarah bagi pelaut dengan ritual sakral mandi Khatulistiwa. Kami pun tidak pernah tahu hari apa, di jam berapa mandi Khatulistiwa akan dilakukan. Ternyata 14 Juni 2024, tepat pukul 5 pagi, suara gemuruh membangunkan kami untuk segera berkumpul di geladak kapal. Siapakah yang bayar melalui? Selanjutnya cara mandi. Kapela sudah dimandikan. Mandikan. Mas. Nama baptis. Kalabis. Nama baptis kalabis. Anggota TNI AL berlakon berbagai peran. Laskar Rempah beserta undangan dalam Muhibah Budaya Jalur Rempah dianggap orang-orang darat yang masih memiliki tubuh dan jiwa yang kotor, sehingga harus disucikan. Jadi inilah prosesi mandi Khatulistiwa di mana kita melintas dengan garis Khatulistiwa, kita dibangunin dengan suara yang sangat kencang, lalu disuruh keluar kamar, langsung jalan jongkok
Yunus untuk melaporkan kalau kita sudah dibaptis istilahnya dan diberikan nama dengan air kembang, kapor, lalu kita minum air rawa. Dan ini prosesi masih terus berjalan. Usai mandi Katulistiwa, saya pun penasaran terkait dengan ritual sakral ini. Itu sebenarnya suatu tradisi bagi para pemula atau pelaut-pelaut muda seluruh dunia yang dilaksanakan pada saat pertama kali melewati garis Katulistiwa supaya menimbulkan kebanggaan terhadap profesi sebagai pelaut. Tradisinya sama, perangkatnya sama, dikisahkan Dewa Neptunus adalah Guardian of Seven Seas, penguasa 7 samudra, yang mempunyai istri bernama Dewi Ampitri dan punggawa bernama Devi John. Itu bertugas untuk mensucikan para pelaut muda itu untuk mendapatkan keselamatan dalam pelayaran. Ada lagi yang menarik, kan ya. Ada istilah dibaptis gitu Pak, ada namanya. Itu kenapa tuh Pak? Itu karena dulu pelaut itu tidak ada seperti sekarang ada GPS, itu menentukan posisi dengan benda-benda langit Pak, bisa rasi bintang, kemudian matahari, bulan. Itu namanya celestial navigation atau navigasi astronomi. Jadi nama-nama baptis itu adalah nama-nama benda-benda langit. Ragam kegiatan pun kami lakukan di Geladak KRI Dewa Ruci. Kapal tanpa layar bukan Dewa Ruci namanya. Laskar Rempah Lada Putih pun belajar mengenai 16 layar yang ada di kapal ini. Layar tersebut dapat dibentangkan dengan kekuatan 3 tiang. Tiang terdepan bernama Bima dengan tinggi sekitar 32,50 meter. Brian, tadi kamu bagian depan ya, depan kapal? Depan yang bagian kiri Kak, yang sini. Itu kamu belajar apa tadi? Kebetulan tadi kan belajar tentang cara untuk melayarkan isi ini kan ya, layarnya sih Kak. Karena kan nanti itu depan, jadi menyesuaikan dengan si mata itu anginnya gitu. Kamu tadi narik atau ngulur tali? Aku kebetulan ada narik, ada ngulur. Jadi tergantung kepada si mata anginnya itu sendiri tadi. Yang pertama aku narik, terus misalnya tadi mata anginnya ternyata ke arah yang lebih ke sini, jadi aku ulur lagi. Nah, jadi mereka menarik, aku mengulur talinya supaya layarnya itu bisa naik Kak. Kamu lebih berperan ketika layarnya dibuka atau layar ditutup? Lebih berperan ketika layarnya ditutup, karena kalau layarnya ditutup aku yang bagian menariknya gitu. Yang penting itu jangan sampai tangannya sakit, jadi ada step-stepnya seperti ini, satu persatu. Enggak, kalau yang nariknya kencang kita juga mengulurnya kencang seperti itu. Tergantung dari tarikan iya, di sana. tergantung dari mereka yang menarik. Dan seperti harus itu. Lihat juga bagaimana posisi layarnya. Betul sekali Kak. Tiang Arjuna berada di tengah dengan tinggi 35,87 meter. Jadi di kapal ini memiliki 16 layar, 4 di depan, 5 melintang dan 11 membujur. Dan aku dapat yang datsur besar di damar kanan. Aku belajar cara menarik dan cara mata anginnya. Jadi jika anginnya ke kanan berarti tugas aku untuk menarik atau tarik di damar kanan. Tapi jika anginnya ke arah kiri, maka aku akan tetap menjaga tapi pelan-pelan untuk melepaskan tali damar kanan. Dan yang paling belakang yaitu Yudhistira yang memiliki ketinggian tiang 33,25 meter. Ya, jadi tadi kita bertugas di bagian tali suai yang bertugas untuk menarik layar dari bagian belakang. Setelah menarik tali suai, layarnya sudah berdiri, kita dilanjutkan dengan pelilitan tali atau disebut dengan sangwai tadi. Bentuk obat nyamuk itu dipergunakan untuk ketika kalinya dibuat lebih rapi. Tapi dia lebih spesial, lebih besar, makan tempat. Layar KRI Dewa Ruci akan dikembangkan hanya dalam keadaan darurat, seperti kematian mesin ataupun kehabisan BBM. Tanpa mesin dan hanya dengan kekuatan layar, KRI Dewa Ruci dapat mengarungi lautan dengan kecepatan 9 knot atau 16,7 km per jam. Kegiatan lainnya di KRI Dewa Ruci ialah pembekalan mengenai APAR atau alat pemadam api ringan. Di sini, Laskar Rempah Lada Putih diperkenalkan berbagai macam alat pemadam serta bagaimana cara menggunakannya.
saya itu di level 2, di mana kalau yang di level 2 itu pakai APD, itu dia kayak dari busa. Nanti dari busa itu kita kasih air dulu, nah biar dia terhindar dari rasa panas. Oke, jadi kalau tadi saya menggunakan APD atau alat pelindung diri itu untuk bagian ketiga atau udah bagian terakhir lah ya, untuk penyelamatan terakhir itu menggunakan pakaian warna putih ya seperti aluminium, jadi itu akan sangat-sangat safety untuk kita gunakan sebagai pelindung terakhir. Lebih dikatakan sebagai tahan api, kalau yang level sebelumnya itu tahan panas. Nah, yang perlu kita perhatikan itu dari handle-nya terlebih dahulu, cara pemegangannya bagian atas itu jangan dua tangan, tetapi satu tangan saja yang bagian bawah. Setelah itu diperhatikan segel-nya, apakah masih di dalam Alphard itu terdapat segel atau tidak. Kalau misalkan di Alphard itu tidak terdapat segel, berarti isi dari Alphard tersebut tidak penuh. Tak terasa ini merupakan hari terakhir pelayaran Laskar Rempah Lada Putih bersama KRI Dewa Ruci. Sebelum bersandar di Dumai, Laskar Rempah ikut membersihkan kapal bersama anggota TNI AL. Malam terakhir, kami melaksanakan malam inaugurasi. Laskar Rempah Lada Putih menampilkan seluruh kekreativitasannya dalam balutan kesenian. Tak hanya Laskar Rempah saja, anggota TNI beserta undangan pun turut berpartisipasi. Malam yang diawali dengan keriangan ditutup dengan rasa haru dan syukur telah mengarungi Laut Nusantara dalam hari demi hari bersama KRI Dewa Ruci. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.